Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, setelah kita disuguhi beberapa hari terakhir terkait dengan berita yang simpang siur terkait dengan ada tidaknya penerimaan CPNS 2022, akhirnya pada hari kemarin Menpan RB telah mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas terkait dengan ada tidaknya penerimaan CPNS 2022. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui bersama bahwa kemarin ada banyak berita seperti ini ya, yang menampilkan bahwa lowongan CPNS kembali dibuka. Ini dari sumbernya dari liputan6.com pada tanggal 11 Januari ya. Sebelumnya juga ada berita dari Tribun Jabar. Cahyokumolo sebut seleksi CPNS 2022 bahkan digelar. Ya, ini berita-berita semacam ini cukup banyak beredar di antara tanggal 9 sampai tanggal 13 Januari kemarin ya. Dan akhirnya Menpan RB mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas yang sudah sejalan dengan Bapak Bima Harya Wibisana sebagai Kepala BKN ya. Berarti informasi-informasi yang dibuat oleh media-media nasional ini sudah terbantahkan ya teman-teman. Nah, kita simak pernyataan resmi dari Menpan RB tersebut ya, dan poin-poin penting apa terkait dengan penerimaan CPNS 2022 dan poin-poin penting apa terkait dengan penerimaan P3K di tahun 2022, termasuk di dalamnya bisa tidaknya lulusan fresh graduate untuk mendaftar P3K atau tidak. Nah, kita simak ya teman-teman. Ini berita yang kemarin ya, cukup banyak berita-berita seperti ini menampilkan bahwa penerimaan CPNS 2022 bakal digelar, tetapi faktanya ternyata berbeda teman-teman. Nah, di sini melalui akun Instagram resmi dari Bapak Bima ya, menerangkan bahwa pemerintah fokus merekrut P3K di tahun 2022 ya. Ini sudah pernyataan resmi dan sudah tegas juga menyatakan bahwa CPNS 2022 tidak akan dibuka dan baru akan dibuka nanti di tahun 2023 ya, seperti itu. Ada penerimaan CPNS di tahun 2022, tetapi itu melalui dari jalur sekolah kedinasan. Nah, sekarang berarti teman-teman harus fokuskan diri teman-teman pada penerimaan P3K di tahun 2022 ya. Nah, bagaimana terkait dengan fresh graduate nanti kita bahas di bawah ya, itu akan dipertimbangkan ya. Kita baca dulu ya. Di sini menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi CASN tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pak Cahyokumolo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini pemerintah hanya merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan jabatan-jabatan kosong yang tidak boleh diisi oleh P3K? Apakah akan dibiarkan kosong atau bagaimana? Nah, di sini telah dijelaskan pada bab terakhir ya. Di sini menjelaskan selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan P3K ke depannya. Karena sebelumnya cuman ada sekitar 190 kalau tidak salah dari peraturan menteri yang boleh diisi oleh P3K. Banyak formasi yang tidak bisa diisi oleh P3K. Nah, bagaimana solusinya jika ternyata formasi itu membutuhkan tenaga ya? Nah, ini pemerintah ternyata telah merumuskan kembali formasi-formasi apa saja yang bisa diisi oleh P3K. Jadi tidak menutup kemungkinan akan banyak formasi-formasi baru yang bisa diduduki oleh P3K ya. Tidak hanya
190 itu ya. Kalau tidak salah. Tidak hanya seperti itu, maka kedepannya karena fokus pemerintah akan merekrut P3K dan akan merampingkan birokrasi, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak formasi-formasi P3K, maka akan banyak formasi-formasi baru yang bisa diisi oleh P3K. Ya, seperti itu. Nah, ini kita tidak perlu baca ya terkait alasan kenapa tidak diadakan CPNS ya, seperti itu. Intinya tidak ada CPNS di 2022. Ya, setelah beberapa hari beredar berita yang simpang siur, kali ini sudah ada berita yang fix. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, bagaimana mengakomodir teman-teman kita yang fresh graduate, apakah bisa mendaftar P3K atau tidak ya, karena sebelumnya diketahui bahwa syarat untuk mendaftar P3K di tahun 2021 yaitu harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun yang setara dengan formasi yang akan dilamar. Nah, ternyata itu juga sudah menjadi fokus dari pemerintah ya. Di sini dilihat pada paragraf 2 diungkapkan ya bahwa salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan lulusan terbaru, fresh graduate yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur P3K. Oleh karenanya, kajian tersebut akan mempertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja formasi P3K ya. Jadi tenang saja teman-teman yang fresh graduate, masih memungkinkan teman-teman untuk mendaftar P3K. Kita tunggu saja peraturan terbaru terkait dengan penerimaan P3K di tahun 2022 ya, seperti itu. Karena pasti pemerintah juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Di sini lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini belum sepenuhnya seleksi CASN tahun 2021 selesai. Hal ini dikarenakan seleksi P3K guru tahap 2 baru selesai dan tahap 3 akan segera digelar. Meskipun demikian, Menteri Cahyo meminta agar seluruh tahap dalam seleksi CASN 2021 dapat segera diselesaikan sebelum CASN 2022 dimulai. Ya, artinya teman-teman, berita terkait dengan informasi terupdate terkait dengan P3K itu akan dirilis setelah proses seleksi CASN 2021 selesai, karena memang sampai sekarang tahap 3 untuk seleksi P3K guru belum selesai ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan penerimaan CPNS di tahun-tahun berikutnya? Apakah ada atau tidak? Di sini pada paragraf pertama dia menuliskan bahwa namun bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Ini yang saya jelaskan dari awal tadi ya. CPNS akan ada 2022 melalui jalur kedinasan. Bagaimana lewat jalur umum? Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023. Ya, ini sudah sejalan antara Pak Bima dengan Menpan RB. Kalau sebelum-sebelumnya beritanya simpang siur, Pak Bima mengatakan tegas bahwa tidak ada, sudah final. Pak Cahyo dalam beberapa kesempatan yang ditulis oleh media menyatakan bahwa masih sedang evaluasi. Nah, sekarang sudah fix, sudah tidak ada. Ya, seperti itu. Sekarang teman-teman, persiapkan diri teman-teman terkait dengan P3K. Pelajari, saran saya, pelajari model soal P3K. Yang kedua, teman-teman pelajari FR terkait dengan soal-soal P3K di tahun 2021. Yang ketiga, ya, teman-teman banyak latihan soal. Nah,
Bagi teman-teman yang belum memiliki panduan belajar untuk soal-soal P3K ya maupun CPNS ya, teman-teman bisa memiliki buku ini ya. Buku ini di dalamnya terdapat soal-soal CPNS dan P3K yang bisa menjadi bahan panduan teman-teman dalam belajar. Jadi saya sampaikan buku ini ada, kalau yang terkait dengan P3K kita fokus pada P3K ya, karena terkait dengan P3K yang akan dibuka di tahun ini. Kalau di dalam P3K ada 4 jenis tes. Yang pertama kompetensi teknis ya. Yang kedua ada kompetensi manajerial. Yang ketiga ada kompetensi sosial kultural. Yang keempat ada tes wawancara. Nah, kesemuanya ini kalau dalam P3K itu adalah bentuknya tes dalam bentuk CAT atau menggunakan sistem komputer. Nah, termasuk wawancara ini. Nah, teman-teman, kalau kompetensi teknis ini mirip-mirip dengan soal SKB ya. Sedangkan yang ini 3 terbawah ini itu mirip dengan soal SKD terkait dengan TWK dan TKP ya. Di dalam buku ini ya sudah ada kita buatkan di dalam DVD contoh soal-soal kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya. Kalau terkait dengan kompetensi teknisnya memang tidak ada dalam buku ini karena memang sangat banyak, ada banyak sekali formasi. Bagi teman-teman yang butuh materi terkait kompetensi teknis, silakan japri juga saya atau silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan soal-soal tersebut. Khusus di buku ini ada 3 soal kompetensi yang bisa teman-teman pelajari terkait dengan P3K ya, seperti itu. Untuk kompetensi teknisnya beda-beda ya, setiap formasi ada soal kompetensi teknisnya. Nah, khusus untuk PU yang mau mendaftar di PU itu saya sudah punya soal-soal kompetensi teknisnya karena di tahun lalu ada yang mendaftar P3K dan membeli modul kami, alhamdulillah dia lulus ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman bisa lulus CASN di tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.